Lalu lanjut ke bab 3 yaitu materi fungsi dalam Python. Nah, jadi di materi ketiga kita akan belajar tentang function. Kita akan belajar jenis, contoh, dan cara membuat function. Yang pertama, apa itu function? Function dalam Python berguna untuk menjalankan sebuah blok berisikan skrip Python yang berfungsi untuk menjalankan suatu task tertentu. Sebuah function dirancang untuk menerima atau tidak menerima sebuah input dan mengeluarkan sebuah output atau task. Mengapa bisa menerima ataupun tidak menerima sebuah input, tapi bisa mengeluarkan output? Karena function sendiri dirancang untuk menjalankan sebuah perintah dan menyederhanakan skrip, di mana perintah tersebut dapat memiliki sebuah input, variabel ataupun tidak. Sintak Python function. Dalam penulisan sebuah function selalu diawali dengan kata def, diikuti dengan nama fungsi tersebut. Ini adalah contoh penulisan function diawali dengan def dan diikuti dengan function tersebut. Contoh di atas adalah sebuah penulisan sebuah function yang tidak membutuhkan sebuah input. Function tersebut diawali dengan def, lalu nama fungsi lalu diikuti dengan tanda kurung. Input dapat dimasukkan ke dalam tanda kurung ini. Namun karena contoh di program di atas hanya mengeluarkan teks ini adalah fungsi, maka kita tidak membutuhkan input apapun. Bila fungsi ini dijalankan, maka tidak akan mengeluarkan apapun karena sebuah function harus dipanggil untuk dapat mengeluarkan output. Contoh Python function. Ini beberapa contohnya. Dua cara di atas dapat digunakan untuk mengeluarkan output dari sebuah function. Selain dari cara memanggil input in, kita juga dapat memanggil perintah return di dalam sebuah function untuk menyatakan output yang ingin dikembalikan. Berikut contohnya. Selain kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengeluarkan sebuah output ataupun task dari sebuah function, kita juga akan mempelajari bagaimana cara memberikan input ke dalam sebuah function. Yang pertama, positional argument. Jenis ini yang umum ditemukan di berbagai function karena mengikuti posisi dan peletakan dari setiap inputnya. Ini adalah contohnya. Walaupun di dalam function, input variabel b dipanggil terlebih dahulu, namun function tetap mengikuti proses dari variabel yang dipanggil. Ini yang b, ini yang a. Yang kedua, menggunakan keyword argument. Jenis input function ini menyatakan inputnya di dalam sebuah variabel sehingga posisi input bisa dituliskan secara acak. Nah, contohnya. Dalam penulisan di atas, apabila kita mengacu pada positional argument, maka inputan B akan dipanggil sebagai inputan A. Namun karena kita memberikan keyword B sama dengan B, maka ini menyatakan bahwa memberitahukan function tersebut bahwa nilai variabel B adalah B. Hal ini membuat lebih fleksibel apabila kita membutuhkan untuk menulis banyak input. Namun kita akan perlu mengetik lebih banyak. Yang ketiga, default argument. Jenis input ini merupakan gabungan dari positional argument dan keyword argument. Jenis function ini mendefinisikan nilai variabel apabila programmer tidak memasukkan input sesuai variabel yang ditentukan. Lihat contoh penulisannya. Pada jenis input di function ini, kita pun bisa menyatakan sendiri input B nya apa, dan bila kita tidak ingin menggunakan nilai default pada function, dalam contohnya pada contoh di atas kita mendefinisikan sendiri nilai B dalam input function yang kita panggil. Function akan otomatis mendeteksi input baru ini untuk menggantikan input default yang sudah ditentukan pada sebelumnya. Jenis function ini membantu kita untuk memudahkan penulisan karena sudah di-define sebelumnya.
keempat, variabel length argumen. Jenis input pada function ini menggabungkan ketiga model input function sebelumnya. Untuk jenis penulisan input pada function ini, programmer hanya perlu menuliskan def function args ataupun def function keyword. Dalam penulisannya, args memiliki arti argumen, sedangkan works merupakan keyword arguments. Simbol bintang yang diikutinya menandakan wildcard yang dalam pemrograman dapat diartikan sebagai seluruhnya. Untuk args menggunakan satu tanda bintang, sedangkan untuk quarks menggunakan dua bintang. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa def function args merupakan mengambil seluruh nilai dalam input mengikuti posisi yang sudah ditentukan sebagai variabelnya. Berikut adalah contoh def function. Pada contoh di atas dapat dilihat bahwa kita menggunakan function looping dengan join di dalam function untuk membantu mengeluarkan tiap inputan dengan dipisah oleh tanda koma. Menggunakan args, kita mengembalikan tiap variabel input dengan posisi yang sama dan tidak ada yang berubah. Input args bertindak seperti array dan akan dikeluarkan satu persatu dalam looping layaknya array. Ini adalah contoh works. Dengan function join dan looping yang sama, kita memanggil masing-masing variabel yang berupa keyword satu persatu dan memberikan kita keluaran yang mirip dan keluaran menggunakan args. Dan menggunakan quarks, kita mengembalikan tipe variabel input dengan keyword yang sesuai dan bertindak layaknya model data tuple. Dalam metode variabel length ini, kita juga dapat menggabungkan metode input args dan keywords menjadi satu. Namun karena kita menggunakan metode args di dalamnya, maka posisi peletakan input harus sesuai berikut contohnya. Pada contoh di atas kita menyatakan 3 buah inputan pertama yaitu A, B, dan C. Namun dapat dilihat karena kita hanya memanggil variabel A dan B saja, maka ketika kita memberikan input A sampai G C tidak dipanggil karena function menganggap 3 input pertama sebagai posisi merupakan input yang kita define sendiri. Input keempat sampai input sebelum keyword argumen yang akan dianggap sebagai args, lalu selebihnya dianggap sebagai quarks. Jadi yang akan dipanggil itu hanya dari ini, dari D sampai G. Function di dalam function. Ini fungsi dalam fungsi. Fungsi memiliki banyak kegunaan sebagai cuplikan dari skrip Python, maka kegunaannya sangat luas dan tidak terbatas. Selain menerima input dan mengeluarkan output, Python juga memiliki fitur lain, yaitu untuk mengeluarkan nested function dan juga dapat memunculkan dokumentasi untuk mempermudah pembacaan kegunaan function. Net function adalah sebuah function dalam function. Ini adalah contohnya. Nah, dalam contoh yang ini, jika jadi kita dalam contoh fungsi dalam fungsi. Pada contoh di atas, kita mempunyai 3 buah function. Di sini fungsi utama adalah fungsi pertama yang akan mengeluarkan fungsi kedua dan fungsi ketiga, yang nilainya ditentukan dari inputan nilai fungsi pertama. Karena fungsi pertama akan mengembalikan nilai fungsi kedua dan fungsi ketiga, maka kita akan lihat masing-masing fungsi. Fungsi kedua akan mengembalikan nilai A dan apabila A input, oleh karena itu kita sudah tahu bahwa nilai fungsi kedua adalah input. Pada fungsi ketiga, bila A bernilai input, maka kita hanya akan mengembalikan 2 digit pertama dari A, yaitu in.
Fungsi pertama adalah mengembalikan input sebagai nilai dari fungsi kedua dan in sebagai nilai dari fungsi ketiga. Sehingga kita bila kita print masing-masing fungsi 2 dan fungsi 3, kita akan mendapatkan nilai input dan in berdasarkan tulisan ini adalah fungsi pertama dan ini adalah fungsi kedua yang menyertai masing-masing fungsi pertama dan fungsi kedua. Nested function ini dalam aplikasinya memang sulit untuk dipahami, namun sangat berguna apabila kita perlu memanggil beberapa fungsi yang sama berulang kali ke dalam sebuah text function. Cara membuat dokumentasi Python function. Python sendiri memiliki beberapa function dan library sendiri yang telah dibuat oleh banyak orang, dikarenakan bahwa semua program ini bersifat open source. Namun tidak semua function bawaan Python untuk dipakai begitu saja. Terkadang programmer perlu membuat function yang khusus untuk membantu dalam teks yang dikerjakannya. Untuk itu, function yang dibuat pastinya khusus atau hanya bisa dipakai oleh sebagian orang saja. Apabila function jenis ini akan didokumentasikan dalam situs repository seperti GitHub, sebagian besar programmer menaruh definisi dan penjelasan untuk menjelaskan lebih jelas apa tujuan dan fungsi dari function tersebut. Kita juga dapat meletakkan penjelasan atau bisa kita sebut dokumentasi di dalam function itu sendiri. Lihat contoh penulisannya. Jadi penjelasannya itu dimasukkan di sini. Tanda kutip 3 kali di atas disebut sebagai docstring. Tanda kutip ini tanda kutip 3 kali yang ini disebut sebagai docstring, merupakan sebuah string panjang yang biasa dipakai programmer untuk menyatakan string yang sangat panjang, bisa lebih dari satu kalimat. Docstring tersebut juga berfungsi layaknya sebagai dokumentasi di dalam sebuah function. Untuk memanggil docstring tersebut, kita tinggal memanggil function tersebut menggunakan function help. Nah, jadi cukup sekian materi tentang function. Mungkin bila ada beberapa yang kurang dipahami, bisa dicari di ini dipotong aja lah yang aku bilangin lah, sampai aku baca ini aja, saya baca yang bagian terakhirnya aja.